Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penulisan proposal bisnis dan laporan. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya, Aninda Adilatul Milah dengan NIM 2020-11610. Yang kedua, Satria Mahogani Ramadan dengan NIM 2020-11613. Yang ketiga, Nandika Salsabila dengan NIM 2020-11614. Yang keempat, Sania Hafsah dengan NIM 2020-11616. Yang kelima, Bisma Tasya dengan NIM 2020-11617. Yang keenam, Zakia Ulfa Safrida dengan NIM 2020-11621. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada kelompok penyaji materi, saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. 1. Pendahuluan. Penulisan laporan dan proposal bagikan dua sisi mata uang dalam perusahaan atau lembaga bisnis. Keduanya bisa dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Laporan dan proposal bisnis saling terkait satu sama lain. Konsep atau pengertian tentang laporan bisnis tidak pernah seragam dan tuntas, bahkan menimbulkan diskusi yang panjang. Setiap pakar atau ahli memberikan definisi masing-masing sesuai kemampuan ataupun keahlian yang dimiliki. Walaupun demikian, beragamnya definisi ini semakin menambah kekayaan, kekhasan intelektual dalam bisnis atau perusahaan. Ada beberapa pakar yang memberikan pengertian tentang laporan bisnis. Contohnya Herta Amorpi dan Herbert W. Hildebrand dalam buku mereka yang berjudul Effective Business Communication. Seperti dikutip Joko Purwanto, memberikan definisi laporan bisnis atau business reports sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, serta tujuan yang jelas dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut Himstreet dan Betty dalam buku mereka yang berjudul Business Communication, juga dikutip Joko Purwanto bahwasanya laporan bisnis sebagai suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun, teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Definisi lain adalah dari XX Sujadi yang mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, objektif, penyampaian informasi baik intern maupun ekstern, biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah proposal bisnis. Berdasarkan makna etimologis, kata proposal berasal dari bahasa Inggris propose yang berarti mengusulkan, mengemukakan, dan menawarkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Pengertian proposal bila dikaji dengan kajian praktis, maka akan menghasilkan beberapa pendapat tentang pengertian proposal. Contohnya menurut Rifki dan Nini Sofi, mereka mengartikan bahwa proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Rifki juga berpendapat bahwa penulisan proposal adalah suatu langkah penggabungan dari berbagai perencanaan yang telah dibuat dalam tahap-tahap sebelumnya.
Proposal berarti suatu konsep pemikiran dalam bentuk tulisan tentang suatu proyek kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu, pendapat lain adalah dari Keraf yang mempunyai pendefinisian yang agak berbeda. Keraf mendefinisikan bahwa proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok orang untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan bisnis. Jenis atau ragam laporan dan proposal bisnis. Yang pertama yaitu jenis atau ragam laporan bisnis. Purwanto menulis bahwa jenis atau ragam laporan bisnis dibedakan menurut fungsinya, menurut subjeknya, menurut formalitasnya, menurut keasliannya, menurut frekuensinya, menurut jenisnya, menurut kegiatan proyeknya, dan menurut pelaksanaan pertemuan. Menurut fungsinya, laporan bisnis dapat dibedakan apakah memberi informasi atau untuk analisis. Menurut subjeknya, laporan bisnis dapat dibedakan berdasarkan pada departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar formal atau non-formal. Laporan bisnis formal biasanya disebut juga laporan panjang, sementara non-formal disebut juga laporan pendek. Panjang pendeknya laporan bisnis tergantung pada kondisi dan situasi yang ada. Menurut keasliannya, laporan bisnis dibedakan atas dasar oritas atau sukarela dan apakah berasal dari publik atau swasta. Menurut frekuensinya, laporan bisnis dapat dibedakan atas dasar berkala atau khusus. Menurut jenisnya, laporan bisnis dipengaruhi formalitasnya dan panjangnya laporan. Menurut kegiatan proyek, laporan bisnis berdiri atas 3 tahap, yakni laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir, serta menurut pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan dalam agenda, resolusi notulen, dan laporan pertemuan. Untuk proposal bisnis, jenis atau ragamnya sebagaimana laporan bisnis juga terdapat pada penulisan proposal bisnis. Angga Kusumanegara menulis bahwa ragam atau jenis penulisan proposal dibagi atas 5 bagian penting, yakni pemasaran, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keuangan. Pemasaran membuat analisis lingkungan bisnis termasuk segmentasi pasar yang dituju, tren pengembangan pasar, proyeksi penjualan, produk dan jasa yang dihasilkan, strategi pemasaran, saluran distribusi, serta strategi penetapan harga. Operasional menyangkut rencana proses produksi, rencana arus kas, rencana pengembangan produksi, serta rencana investasi dan pengembangan usaha. Sumber daya manusia berbicara tentang analisis kompetensi, analisis kebutuhan dan pengembangan SDM, serta tahapan pengembangan IT. Keuangan menyoroti tentang rencana arus kas yang meliputi rencana kebutuhan investasi, analisis dampak dan resiko usaha, rencana pengembangan dana pinjaman, dan rencana kebutuhan pinjaman termasuk bangunan yang dimiliki sementara. Teknologi informasi adalah menyangkut tahapan pengembangan teknologi informasi yang mendukung proses produksi dan pengembangan bisnis yang berbasis IT. Yang selanjutnya yaitu persiapan penulisan laporan dan proposal bisnis. Yang pertama, perencanaan pengorganisasian penulisan dalam laporan bisnis. Persiapan atau perencanaan pengorganisasian merupakan bagian yang sangat penting bagi proses penulisan laporan bisnis. Bagian ini melewati beberapa tahap sebagai berikut. Definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan, menentukan ide atau gagasan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, menganalisis dan menafsirkan data,
mengorganisasi data, dan mempersiapkan outline terakhir. Bagian ini juga menentukan pokok-pokok laporan bisnis yang memuat pendahuluan, teks, dan penutup. Bagian pendahuluan mengorganisasikan pemberi kuasa, layout atau rencana presentasi, masalah, maksud, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer atau sekunder, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, rekomendasi sementara, teks membahas dan mengembangkan hal-hal penting dan rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, serta penutup berfungsi untuk merangkum laporan bisnis secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Bagian penutup diberi judul rencana, tindakan, atau proposi. Pengorganisasian tubuh laporan bisnis memuat cara menyusun tubuh laporan bisnis yang bersifat deduktif atau induktif. Cara menyusun teks laporan bisnis yang berisikan memuat topik-topik atau kriteria, menyusun urutan suatu peristiwa, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses, menjelaskan urutan tingkat pentingnya secara alfabet, menyusun tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan pemecahan masalah, serta mode outline yang berisikan jenis-jenis judul, format outline, dan paralelisme dalam judul. Untuk perencanaan pengorganisasian penulisan proposal bisnis, persiapan yang menyangkut perencanaan pengorganisasian penulisan proposal bisnis yang baik harus memenuhi syarat-syarat antara lain sistematis, berencana, mengikuti konsep ilmiah, serta jelas dan dapat dimengerti. Sistematis artinya proposal disusun secara berurutan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Berencana artinya proposal dibuat sesuai langkah-langkah pelaksanaan serta mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Mengikuti konsep ilmiah artinya pengerjaan proposal dari awal hingga akhir harus sesuai cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan, serta jelas dan mudah dimengerti. Artinya proposal yang dibuat harus jelas dan menggambarkan keseluruhan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Contoh laporan bisnis penulisannya biasanya mencakup judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lembiran. Untuk memudahkan pemahaman contoh laporan bisnis, biasanya laporan hariannya yang singkat berkisar 2-4 halaman yang berisikan poin-poin penting dalam perusahaan atau bisnis. Contoh proposal bisnis penulisannya hampir sama, hanya saja gambarnya lebih detail dan lengkap serta jumlah halamannya lebih dari 4 halaman hingga 20 halaman. Dalam proposal bisnis terdapat latar belakang yang berisikan daftar gagasan usaha, daftar riwayat hidup, serta visi dan misi perusahaan. Gagasan usaha menyangkut prospek pasar dan manfaat ekonomi, sedangkan daftar riwayat hidup menyangkut nama, tempat tanggal lahir pengelola, agama, alamat rumah, dan pendidikan terakhir. Kemudian aspek manajemen di mana adanya sistem pengelolaan dan pembagian tugas masing-masing anggota atau karyawan. Kemudian aspek pemasaran berisikan gambaran umum pasar, permintaan, penawaran, rencana penjualan, pangsa pasar, strategi pemasaran perusahaan, strategi segmenting, targeting, promosi, positioning, analisis pesaing, metode dan biaya promosi, serta penetapan harga jual. Tetapi dalam contoh proposal bisnis catering ini, yaitu adanya target pasar dan konsep pemasaran. Perusahaan atau lembaga bisnis mau tidak mau, suka tidak suka, apabila ingin menjadi leader di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat, maka mutlak perlu memahami penulisan laporan dan proposal bisnisnya secara baik, benar, dan produktif. Artinya, pemahaman dan pengimplementasian penulisan laporan dan proposal bisnis yang baik dan benar serta produktif, yaitu untuk menggambarkan image atau bonafidtas lembaga bisnis atau perusahaan yang dapat dipercaya.